Jangan cemburu punya suami yang berbakti pada ibunya, karena kelak ketika engkau punya anak lelaki yang dia pun juga akan berbakti kepada dirimu di usia senjamu. Banyak anak durhaka sebab dulu ayahnya juga durhaka kepada ibunya. Sepintas kalimat yang pernah terdengar seperti nasihat rumah tangga biasa ini, namun di dalamnya tersimpan sebuah prinsip besar di dalam Islam, yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bukan sekedar kewajiban seorang anak, melainkan juga sebuah warisan perilaku yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perilaku yang memberikan pelajaran berharga secara langsung. Sebuah praktik bukan hanya sekedar teori kepada anak-anak tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Seorang istri yang menyaksikan suaminya lembut, menyaksikan seorang suaminya sabar dan berbakti kepada ibunya, sesungguhnya sedang menyaksikan gambaran bagaimana anak-anak lelakinya kelak akan memperlakukan dirinya. Sebaliknya, kedurhakaan pun bisa menurun dalam tanda kutip, bukan karena takdir buta, melainkan karena anak belajar dari apa yang dia lihat setiap hari. Di dalam Islam, ibu ditempatkan pada kedudukan yang sangat tinggi. Rasulullah SAW menegaskan hal ini ketika ada seorang sahabat bertanya tentang siapa yang paling berhak atas kebaikannya. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahqun nasi bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Qala, kemudian Rasulullah pun menjawab, ummuka, yaitu adalah ibumu. Qala summa man? Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala summa man? Laki-laki tersebut bertanya lagi, siapa lagi? Qala ummuka. Dan juga Rasulullah menjawab, ibumu. Qala summa man? Kemudian dia bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Qala abuka. Rasulullah pun menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu di sini disebut 3 kali sebelum ayah karena beratnya beban yang dia pikul, yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan dan merawat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga langsung memerintahkan lewat surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran besar untuk kita dengan sabda yang diabadikan sampai kapanpun, birru aba'akum taburrakum abna'ukum wa'ifu ta'iffa nisa'ukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, kepada bapak dan ibumu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Dan jagalah kehormatan diri, niscaya istrimu akan menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Tabrani dan juga Al-Hakim. Hadis ini menegaskan sunatullah dan juga hukum kausalitas, hukum sebab akibat, bahwa bakti melahirkan bakti dan kedurhakaan membuka pintu kedurhakaan berikutnya.
Adapun tentang prinsip balasan setimpal, para ulama sering menyebutkan sebuah kisah masyhur sebagai pelajaran untuk kita semua. Bahwasanya diceritakan ada seorang laki-laki yang sangat durhaka kepada sang ayah, sampai tega menyeret ayahnya itu ke pintu depan untuk mengusirnya dari rumah. Sang ayah ini dikaruniai anak yang lebih durhaka darinya. Anak itu menyeret bapaknya sampai ke jalanan untuk mengusirnya dari rumahnya. Kemudian sang bapak tersebut mengatakan, cukup anakku. Dulu aku hanya menyeret ayahku sampai pintu depan. Kemudian sang anak pun menimpali, itulah balasanmu. Adapun tambahan ini adalah sebagai sedekah dariku. Kisah ini mengajarkan tentang sebuah kaidah kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, begitulah engkau akan diperlakukan. Apa yang kita tanam kepada orang lain, itulah yang akan kita panen dari anak-anak kita. Dalam bidang ilmu sosial modern juga banyak membuktikan hal yang sama. Seperti dalam teori belajar sosial, social learning theory atau SLT, bahwa psikolog Albert Bandura ketika itu menunjukkan lewat serangkaian eksperimen bahwa anak belajar perilaku terutama melalui pengamatan dan peniruan atau modeling terhadap figur yang mereka amati, dan orang tua adalah model pertama dan yang paling kuat. Artinya anak lelaki yang sering melihat, setiap hari melihat ayahnya memuliakan sang nenek, cenderung menyerap pola itu sebagai cara normal memperlakukan orang tua. Begitu juga dalam transmisi antar generasi atau intergenerational transmission, menyebutkan bahwa penelitian di bidang gerontologi dan psikologi keluarga secara konsisten menemukan bahwa pola atau cara seseorang merawat orang tuanya yang lanjut usia berkaitan erat dengan bagaimana dia sendiri dulu dibesarkan dan menyaksikan pengasuhan di rumahnya. Nilai bakti cenderung diwariskan melalui teladan, melalui contoh yang nyata, contoh yang konkret, bukan hanya sekedar nasihat yang ada di lisan. Dan juga walaupun temuan ini bukan sesuatu yang pasti atau mutlak, tetapi semua itu tergantung hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan juga kepada kita semuanya. Maka suami yang berbakti kepada ibunya, berbakti kepada orang tuanya, begitu juga dengan ayahnya dan lain sebagainya, sesungguhnya sedang menanamkan amal yang baik. Amal itu disaksikan, amal itu ditiru dan diwarisi oleh anak-anaknya. Seorang istri yang mendukung suaminya berbakti kepada ibunya, pada hakikatnya sedang mempersiapkan masa tuanya sendiri. Sebab anak-anaknya belajar cinta, belajar bakti dari rumah yang dia bangun. Itulah pelajaran yang perlu kita terapkan di dalam mengarungi kehidupan dunia.